Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali di briefing pagi 14 April 2024 dan sama-sama mendengar beberapa arahan juga penguatan muadib pada pagi hari ini. Kita ingin mencetak murid leader, mudah berbicara. Ketika kita sapa, Assalamualaikum, dia jawabnya Waalaikumsalam. Itu persoalan. Harusnya dia menggunakan kata penutup, Waalaikumsalam, Ustadz. Gitu. Hanya muncul kalau antum yang membiasakan, karena itu berasal dari antum semuanya. Ya, jadi antum harus fokus sama hal yang sangat detail. Kita tidak boleh membiarkan murid menjawab Waalaikumsalam saja. Nah, bahkan tingkat level lebih lanjutnya dia harusnya menjawab Waalaikumsalam warahmatullah minimal, koma ustaz gitu, koma ustazah. Jadi murid tidak boleh pelit dalam bicara. Kita ini membudayakan sesuatu di sekolah untuk dirawat di rumahnya gitu. Bukan perbedaan antara sekolah sama rumah, ini harus dibiasakan dari sejak SD. Ini kalau kita biarkan nanti dia SMP, SMA, seperti ada perbedaan antara dunia pondok sama dunia masyarakat. Jadi apa yang kita biasakan di sekolah, itulah yang harus dilaksanakan di rumah. Nah itu bahwa apa yang kita jadikan budaya di sekolah, itu harus menjadi budaya di masyarakatnya. Kalau di sekolah dia pakai ciput ketika jilbab, maka di rumah dia juga harus, ketika di masyarakat dia harus pakai ciput di masyarakatnya. Yang kedua, dia harus bisa menceritakan ulang apa-apa yang antum sampaikan. Maka turunan ini, ya para guru jangan menggunakan metode full ceramah, ya kan? Saya kira antum sudah lakukan itu sebenarnya, tapi saya menguatkan saja. Ya, sebisa mungkin 30% ceramah. Tapi 70% ini masukkan keterlibatan murid. Ya, keterlibatan. Kenapa? Karena kita ingin murid yang banyak bicara, banyak menganalisis, banyak membahas. Untuk mencetak murid leader, antum harus menemukan potensi murid. Antum juga harus memahami realitas murid. Kondisi murid itu kan beda-beda ya. Kita nggak bisa samakan. Ya. Guru terbaik itu pada akhirnya adalah guru yang bisa menemukan metode terbaik bagi murid tertentu. Itu tidak ditemukan di kelas ataupun di kampus. Ya, jadi antum akan membaca realitas dan kemudian melihat apa metode yang paling tepat untuk seseorang. Nah, maka jam terbang nggak bisa bohong. Ya, makin lama antum belajar, makin lama antum mendidik, antum akan jadi guru terbaik. Saya ketemu teman ngomong, berarti teman di mana kita selama ini bicara tidak ada guru tetap dan guru tidak tetap. Yang ada adalah guru itu harus tetap mengajar selama dia kuat. Bahkan dia sehat kan kalau mengajar. Tapi guru itu harus kita bagi. Ada guru inti, guru pendukung. Maksudnya gimana? Ada guru inti itu guru yang memang sudah punya standar yang kita inginkan. Nah, ketika guru itu punya standar yang kita inginkan, suatu ketika dia nggak merawat standar itu, dia akan turun jadi guru pendukung. Nah, guru pendukung, suatu ketika dia punya standar itu, dia akan naik jadi guru inti. Kemudian akan menghadapi ujian ya. Ujian itu bagi murid sebenarnya adalah kalau dia berprestasi dari ujian, itu sebenarnya prestasi antum, prestasi guru. Ya, prestasi murid adalah prestasi guru. Dan ujiannya yang adil adalah tidak menyamakan semua orang. Yang terjadi di sekolah di Indonesia ini adalah belajar 6 tahun digantikan dengan metode menghafal calon jawaban dari kisi-kisi. Betul nggak? Belajarnya 6 tahun, tapi anak akhirnya dinilai dari kekuatan hafalan dia, dari calon jawaban, dari kisi-kisi yang diberikan menjelang ujian. Gitu kan? Iya kan? Nah ini kan persoalan, tidak adil. Ya, kita harus rubah Indonesia ini. Kita menggunakan metode penilaian yang unik. Ya, mayoritas interview supaya antum bisa tahu apa adanya. Dari situ guru punya otoritas. Oh, ternyata hasil pengadabanku belum diterima 100% oleh murid. Gitu kan? Jadi tujuan ujian itu sebenarnya adalah untuk mengetahui seberapa jauh tingkat penerimaan murid atas ilmu yang kita berikan. Antum diberikan murid yang berbeda-beda, nggak usah dipaksakan juga sama. Ya, tapi untuk level dia, dengan standar IQ dia, standar ini dia, mungkin dia udah terbaik gitu. Ya, tapi kalau untuk standar yang tertinggi, mungkin dia masih kekurangan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Inilah seni. Ya, jadi
mendidik itu bukan sekedar seni mengubah jiwa manusia, mendidik itu juga seni menemukan potensi dan memberikan hak yang berbeda pada setiap anak. Kalau antum punya anak cerdas luar biasa, terus dia hanya antum berikan materi biasa-biasa saja, dia akan overkill, lama-lama dia stres. Maksud saya, kalau kita menemukan potensi-potensi tertentu dari anak, salah satu cara adalah gunakan dia sebagai asisten. Optimalkan dia sebagai asisten antum untuk bicara di depan teman-teman. Itu akan membuat dia latihan berbicara juga. Saya sebenarnya ingin menyampaikan beberapa hal, tapi saya ingin mengatakan pengantar dulu, bahwa murid leader, dia harus biasa berbicara. Mulai dari adab yang paling sederhana. Ya. Antum tidak boleh meremehkan kesalahan-kesalahan murid dari budaya tradisi ilmu yang kita sudah bangun. Yang hal kecil-kecil. Tadi saya contohkan, mengucapkan salam, assalamualaikum ustaz. Jangan sampai cara salamnya, gitu kan? Kalau antum ketemukan dia main handphone di rumah, antum harus segera bergerak bertindak, jangan dibiarkan jadi racun ini nanti, gitu kan? Kemudian menceritakan ulang apa yang antum sampaikan. Jadi secara bergiliran, satu persatu anak itu dalam 1 bulan punya kesempatan untuk bicara di depan teman-temannya dengan gaya bicara yang benar. Bukan lihat potensi murid. Gunakan potensi murid supaya dia juga bahagia. Yang membuat dia bahagia yang penting. Anak pinter itu nggak bahagia kalau nggak dikasih tugas apa-apa. Dia harus diberikan tugas lebih. Kemudian ujian. Ujian adalah prestasi kita semuanya. Dan antum kalau ujian, jangan sampai terulang menggunakan soal tahun lalu. Baca lagi soal itu, refleksikan lagi, cocok nggak dengan soal hari ini. Nah, terakhir, mumpung saya ingat, ketika bagi raport nanti, ketika antum membuat raport, ini tolong digaris merahi ya, ketika antum membuat raport, antum harus baca raport anak ini 2-3 tahun ke belakang. Ya, antum harus baca. Ada perubahan positif apa negatif? Ya, ada perubahan positif atau negatif? Antum harus baca. Ya, karena ada kejadian di sebuah tempat, di sebuah sekolah, ada anak yang 3 tahun pertama terbaik, tahun keempat dia kelihatan bandel dan murung. Dan kemudian guru menyalahkan dia, karena ini anak seperti malas, seperti nakal, dan seterusnya gitu kan. Setelah dicek ternyata raportnya itu tahun keempat memang turun. Ada apa di tahun keempat itu? Ternyata ibunya sakit. Dan kemudian ternyata ujungnya ibunya meninggal. Dan guru tidak mau tahu ada terjadi apa di belakang itu. Dia tetap marahi dan ini. Nah, akhirnya guru menyesal dan seterusnya. Nah, akhirnya dibuatlah satu rekayasa. Harus ada ibu pengganti dari gurunya. Dari situ prestasinya naik lagi. Nah, itu ya, saya ingin mengatakan bahwa baca raport anak-anak kita sebelumnya, lihat terjadi pertumbuhan atau tidak. Demikian mungkin ada dapat Anda sampaikan. In uridu ilal islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Ridho Subraha yang semoga dengan tadi beberapa poin inti yang sudah kita catat, kita resapi, bisa dimaksimalkan untuk kebaikan masa depan murid-murid kita di Sekolah Adab Insan Mulia, juga masyarakat umum lainnya. Mari kita cukupkan briefing pagi hari ini dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim, dan juga kita lanjutkan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. In uridu ilal islam mastata'tu fa idza azamtu fatawakkal 'ala Allah wa nahnu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.